Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Sekarang kita lanjutkan ya perkuliahan kita pada hari ini. Silahkan menonton video ini. Oke, graf proyeknya saya ubah titiknya menjadi huruf kecil semua teman-teman. Kemudian kegiatannya tadi sudah saya hilangkan. Nanti kita bisa balik ke sana. Kemudian bobotnya sudah lengkap. Nah, sekarang kita akan mencari ES dan LS nya gitu ya. ES dan LC nya. ES itu mulai dari A sampai F. ES itu mulai dari A sampai F. Kalau LC itu mulai dari F sampai A. Nah, ES kalau A ini sudah dimulai, kemudian mulai dari sini, B ini bisa dicari ES nya kalau sini sudah ada ya. C ini bisa dicari kalau ESA sudah ada. D ini bisa dicari kalau dia ESB dan ESC sudah dicari, maka D bisa dicari ES nya. E ini bisa dicari kalau ESB dan ESD bisa dicari. Jadi ketika mencari D itu kita dulukan sebelum E. Karena apa? Karena E ini harus D dulu, simpul D dulu diperoleh ES nya gitu ya. Nah, F ini bisa dicari kalau ESD dan ESE bisa sudah dicari itu. Kalau LCF ini dicari duluan gitu ya. LCD ini bisa dicari ya, bisa dicari kalau E nya ini sudah ketemu. Jadi nanti F ini LC nya dari F, cari LCE dulu ya. LCE dari E itu bisa mencari D dan B ya. Karena apa? Karena D ini akan diteruskan ke E. Jadi kalau meskipun F ini sudah dapat, kalau E ini belum dapat, maka D ini belum bisa diperoleh ya. Dari D belum bisa diperoleh gitu ya. Nah, B ini bisa diperoleh kalau D dan E sudah diperoleh. C diperoleh kalau D sudah diperoleh gitu ya. Kita coba. Oke teman-teman, kita akan memulai untuk mencari ESJ dan LCI. ESJ nanti akan saya pakai simbol segitiga, angkanya di sini, dan LCI itu pakai persegi gitu ya, dikotai. Nah, sekarang ESA itu 0 karena dia awal gitu ya. ESA itu 0. ESB karena A ini sudah diperoleh, maka kita bisa mencari ESB. ESB adalah minimum dari sebelumnya 0 ditambah 5, karena hanya ada satu berarti ya ini saja 5. ESC itu minimum 0 plus 3 sama dengan 3. Berarti di sini segitiga itu isinya 0. Di sini untuk B itu segitiga isinya 5. Yang ini segitiga itu isinya 3 gitu ya. Kemudian sekarang E belum bisa dicari karena D belum ya. Berarti sekarang ESD dulu. ESD itu minimum dari C itu tadi 3 ditambah 7 gitu ya. Kalau dari B tadi 5 ditambah 6. Oh sorry, ini max ya. Ini max teman-teman, saya keliru. Ini maksimum ya, maksimum berarti berapa? Maksimum antara 10 dan 11 itu 11 ya. ESD nya 11. Nah, ESE nya
bisa dicari sekarang dari B maksimum. Dari B itu tadi 5 ditambah 7, atau dari D itu 11 ditambah 3. Jadi maksimum dari 12 dan 14. Ini 14. Itu. Kemudian ESF bisa dicari, berarti maksimum dari ini ya. ESE nya 14 ditambah 8 dengan ESD tadi 11 ditambah 10. Maksimumnya adalah 22. Betul. Oke, 22. Berarti waktu pengerjaannya adalah nanti 22. Oke, bagaimana teman-teman untuk ES nya sudah oke ya. Jadi tadi saya keliru untuk nyari min nya, ternyata maksimum ya. Nah sekarang kita mau mencari LC. LC berarti mulai dari F ya. LCF itu sama dengan ESF, sama dengan berarti berapa? 22. Ini untuk mencari jalur kritis tadi. Kemudian LCF ini kita bisa mencari yang mana? Hanya yang E ya, karena D ini akan dilanjutkan ke E. Berarti LCE D belum bisa dicari karena D itu mempersyaratkan E, atau penerusnya ke E, berarti E dulu yang dicari. Itu adalah minimum F ESF itu 22 dikurangi 8, 14. Oke. Nah sekarang D baru bisa dicari, LCD. Kenapa? Karena penerusnya sudah diketahui semua. Setelah D ini kan E dan F. Nah ini sudah diketahui semua, berarti minimum kalau mulai dari F berarti 22 min 10 dengan berapa tadi? E itu 14 min 3 berapa? Ini 12, ini 11, berarti minimumnya adalah 11. Nah sekarang LC D, LC C bisa dicari ya, C, karena D sudah dicari, bisa dicari. Minimum karena D, C itu penerusnya hanya ke D, berarti dia hanya dari D saja. D itu tadi 11 dikurangi 7 itu 4. Yang B itu diteruskan ke E dan D, berarti ya mencarinya dari D. Kalau dari D berarti 11 kurangi 6. Kalau dari E berarti E nya tadi berapa? 14 kurangi 7. Minimumnya berapa? Minimumnya ini 5, ini 7, berarti 5. Ya, gitu. Nah, LCA nya minimum dari yang C itu tadi berapa? 4 dikurangi 3. Kalau yang B tadi 5 dikurangi 5, 0. Nah, LCA nya sama dengan ESA, gitu ya. Nah sekarang kita kasih angka di sini. ESG nya untuk E itu 14, untuk D itu segitiganya berapa? 11, untuk F itu 22. Ini perseginya juga 22. Kalau untuk E ini perseginya yang ini ya, persegi dari sini 14. Kalau ini B nya ini perseginya 5. D itu perseginya 11. C itu perseginya 4 ya. A itu perseginya 0. Nah jalur kritis itu LCJ,
LCI sama dengan ESG. Yang sama yang mana saja? A, titik A, kemudian titik B, kemudian ini ya, ini enggak sama, ini 3 dan 4 C nya. Titik D itu 11, titik E itu sama 14, titik F ya. Jadi yang sama mana tadi? B, D, dan E. Nah, 3 kegiatan ini, 3 titik itu tidak boleh terlambat. Berarti kegiatan mana saja yang nggak boleh terlambat? Ini A ke B tadi kegiatan A, kemudian kegiatan A ya, kemudian B ke D itu kegiatan B ke D tadi kegiatan mana ya? Kegiatan D ya, kegiatan D ya, kegiatan D. Kemudian kegiatan C ya, kegiatan C, dan kegiatan H. Ini yang nggak boleh terlambat. Oh, ada D ke E itu ada F, kegiatan F ya. Jadi ini yang nggak boleh terlambat. Oke, demikian teman-teman untuk JPM. Silahkan nanti dipelajari dan dicoba lagi. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton videonya. Gimana? Apakah ada pertanyaan atau kesulitan? Mari kita lanjutkan dengan diskusi di grup kita. Dan jangan lupa subscribe dan like video kita ini.